warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pino. Perkenalkan, nama saya Zianatul Karima sebagai ketua, dan teman saya Nur Amisela Saidatul Solihah sebagai anggota, dan teman saya lagi Nabila Rizky Fadlillah sebagai anggota. Kami dari Man3 Jombang. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan melakukan praktikum tentang mekanisme pernafasan manusia. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui volume udara yang keluar dan masuk dari paru-paru kita ketika kita bernafas. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum. Yang pertama, galon. Yang kedua, ember. Yang ketiga, tutup galon. Yang keempat, spidol. Yang kelima, stiker label. Yang keenam, gelas ukur. Langkah-langkahnya adalah: pertama, rekatkan stiker label dari mulut galon hingga ke dasar galon. Kedua, isi galon dengan air sebanyak 250 ml. Kemudian, beri tanda pada stiker label menggunakan spidol. Ulangi hal ini hingga volume air mencapai 4 liter. Ketiga, tutup galon menggunakan penutupnya. Keempat, isi ember dengan air sebanyak setengah dari volume ember tersebut. Kelima, balikan galon dan masukkan ke dalam ember. Keenam, buka tutup galon secara perlahan dan jangan biarkan ada gelembung udara yang masuk ke dalam galon. Ketujuh, masukkan selang ke dalam galon kira-kira 10 cm dari mulut galon. Yang pertama, kita akan mengukur volume udara tidal. Volume udara tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan ekspirasi atau inspirasi secara normal. Untuk volume tidal, saya akan memperagakannya dengan menghirup nafas dan menghembuskannya secara normal. Sebelum itu, perlu diperhatikan untuk mencatat perbedaan ketinggian dari volume air sebelum dan sesudah dihembus. Kedua, kita akan mengukur volume udara cadangan ekspirasi. Volume udara cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi secara normal. Isi kembali galon dengan air sebanyak 4 liter untuk melakukan pengukuran selanjutnya. Untuk volume udara cadangan ekspirasi, saya akan memperagakannya dengan cara menarik nafas secara normal dan menghembuskannya secara maksimal. Sebelum itu, perlu diperhatikan untuk mencatat perbedaan ketinggian dari volume air sebelum dan sesudah dihembus. Yang ketiga, kita akan mengukur kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru adalah kemampuan paru-paru untuk menampung volume udara secara maksimal. Untuk pengukuran kapasitas total paru-paru, kita isi kembali galon dengan air sebanyak 4 liter dan saya akan memperagakannya dengan menghembus nafas dan menariknya secara maksimal. Sebelum itu, perlu diperhatikan untuk mencatat perbedaan ketinggian dari volume air sebelum dan sesudah dihembus. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran volume udara cadangan inspirasi. Volume udara cadangan inspirasi adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah kita melakukan inspirasi secara normal. Volume residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi secara maksimal. Untuk mendapatkan volume udara cadangan inspirasi, kita dapat menggunakan rumus kapasitas total paru-paru dikurangi volume tidal dikurangi volume udara cadangan ekspirasi dikurangi volume residu, yaitu
sebanyak 4.000 ml dikurangi 500 ml dikurangi 1.250 ml dikurangi 1.000 ml, sehingga kita mendapatkan volume udara cadangan inspirasi sebanyak 1.250 ml. Nilai pengukuran variabel ini dipengaruhi oleh yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga berat badan, yang keempat aktivitas praktikan, dan lain-lain. Demikian praktikum tentang mekanisme pernafasan manusia kali ini. Semoga bermanfaat. Biosphere 14, reach out the world With fabulous science For your bright future. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.